Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para jamaah Nadi Jamil Salam. Saya betul-betul berhaji, alhamdulillah, untuk Jumat semakin kita bisa hadir di Masjid Jamil Salam dalam keadaan sehat walafiat. Para junaan, kita akan lanjutkan pengajian Arba'in An-Nawawi, kitab Arba'in An-Nawawiyah, karangan daripada Syekhul Musannif Al-Alim Imam Nawawi. Bagian Al-Hadisu Al-Ashir, hadis yang ke-10, hadis yang nomor 10. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Jadi hadis ini diriwayatkan, disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridha anhu kepada Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah berkata, di mana Abi Hurairah ini mendengar langsung dari sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala bersabda Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda. Qala bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah Sallallahu, semoga memberi rahmat Allah alaihi kepadanya, kepada Nabi Muhammad, wa alihi dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wasallama dan semoga memberi selamat siapa Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Rasulullah yang diriwayatkan dari Nabi Hurairah, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala Thayyibun, ialah baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, kata ya Rasulullah, Thayyibun, ialah baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima amalan apapun illa thayyiban, kecuali yang baik-baik, karena Allah baik. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah, dawuhipun Gusti Rasulullah, amara, telah memerintahkan Allah al-mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, bima amara, dengan perintah, amara yang telah memerintahkan bihi, dengan perintah itu, al-mursalina, kepada orang-orang yang diutus, para utusan. Faqala ta'ala, maka berfirman ta'ala, siapa Allah Ta'ala, kalau ini firmannya Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Ya ayyuhar rusulu, wahai para utusan, kulu, hendaklah kalian makan, minat thayyibati, dari barang-barang yang baik, wa'malu shalihan, dan hendaklah kalian mengerjakan sholihan, kepada barang yang baik, pekerjaan yang soleh, pekerjaan yang baik. Wa qala ta'ala, dan berfirman pula siapa Allah Ta'ala, ini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, amanu, hendaklah kalian beriman semua, berimanlah kalian semua kepada Allah. Kemudian firman Allah, kulu, dan makanlah kalian
minat thayyibati dari barang-barang yang baik, maka pada rezeki razaqna yang telah memberi rezeki kami Allah pun kepada kalian semua. Kita baca hadisnya dulu. Kemudian Zakar menyebutkan siapa Nabi mengatakan ar-rajulah, ada seorang laki-laki yutilu yang memanjangkan as-safar kepada bepergian. Ada orang yang bepergian sangat jauh, asy'asya yang rambutnya kusut, asy'asya yang kusut, rambutnya tak karuan kusut karena perjalanan jauh, berjalan kaki lagi. Aubara yang berdebu, compang-camping pakaiannya, rambutnya kusut, berdebu karena dia menempuh perjalanan yang panjang. Kemudian yamuddu, dia memanjangkan yadaihi kepada kedua tangannya ila sama, ke langit, seraya berdoa. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dalam keadaan dia compang-camping, rambutnya kusut penuh dengan debu. Kemudian dia berdoa, mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbu wahai Tuhanku, ya Rabbu wahai Tuhanku. Berdoa dia dengan doanya. Tapi wa mat'amuhu, sedangkan adapun makanannya orang yang berdoa tadi haramun, ialah haram. Wa mashrabuhu, dan minumannya orang yang berdoa tadi haramun, ialah haram juga. Wa malbasuhu, dan pakaiannya haramun, pakaian yang haram. Kemudian wa wudiya, dan dia diberi makan bil haram, dengan barang yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajaba lahu, maka bagaimana doa itu akan diterima, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu jauh untuk dikabulkan. Walaupun doanya dia memanjangkan tangannya dalam keadaan kusut, pakaiannya compang-camping, rambutnya enggak karuan, bepergian jauh, melelahkan, dia berdoa kepada Allah, tetapi pakaiannya, makanannya, minumannya diambil dari barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sabdanya Rasulullah, rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Para hadirin yang saya muliakan, bagaimana pentingnya kita ini menjaga barang yang haram, untuk tidak makan barang yang haram. Dikatakan innallaha thayyibun, Allah itu maha baik. Maka kata Rasulullah, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima apapun kecuali yang baik. Apa maknanya baik ini? Makna baik, makna thayyib, Allah itu baik. Al-munazzihu, yaitu zat yang dijauhkan anin naqaisi, dari kekurangan-kekurangan. Allah itu maha sempurna, maha baik, maha bersih, sehingga disebut dengan juga Al-Quddus, maha suci. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu baik, maka Allah tidak akan menerima amalan-amalan apapun, bentuk-bentuk perbuatan apapun, bahkan tidak akan mengabulkan doa bagi orang yang makanannya tidak baik, tidak halal itu. Maka di sini dikatakan fala yataqarrabu ilaihi bi shadaqati haramin. Kita ini tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah bi shadaqati haramin, dengan menggunakan sedekah yang haram. Bersedekah ke masjid atau bersedekah kepada orang lain, tapi hasil sedekahnya itu dari barang yang haram, maka ini jauh dari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wa yukrahu at-tasadduk bir-radi'i min at-ta'am. Makruh bersedekah dengan barang yang tidak baik dari makanan, kualitasnya tidak baik. Artinya kalau kita bersedekah hendaknya menggunakan sedekah itu yang baik-baik semampu kita.
Kita mau mampu masih makan, kasihlah makan yang terbaik semampu kita. Makanya dalam kita misalkan dalam zakat fitrah, maka zakat fitrah itu kita berikan yang terbaik, beras yang terbaik. Kalau kita makan setiap hari, ukurannya diri kita sendiri. Kalau kita makan setiap hari berasnya beras super, maka zakat fitrahnya yang super pula. Kalau kita biasa makan beras-beras yang biasa yang tidak super, tidak apa-apa, kita berzakat bersedekah dengan yang tidak super. Jangan sampai kita yang makan tiap hari berasnya beras super, tapi yang disedekahkan, yang dizakatkan beras yang kualitas rendah. Nah ini tidak boleh. Maka bahkan di sini katakan makruh bersedekah dengan sedekah yang kualitasnya rendah. Tentu ini Bapak Ibu sekalian disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Kecuali yang baik pula, sebagaimana Allah tidak akan menerima sedekah kecuali sedekahnya itu yang baik, maka amal yang kita lakukan sehari-hari itu juga yang baik. Apa yang baik itu? Al-khalis, yang bermurni, yang ikhlas. Khalis min syaibatir riya, sepi dari riya. Kalau kita beribadah, apa sholat, apa ngaji, apa zikir dan ibadah-ibadah yang lain, maka harus diusahakan ibadah kita itu ibadah yang ikhlas, yang khalis min syaibatir riya, jauh dari kata riya. Ini kadang-kadang menusuk kita. Ibadah kita kadang-kadang riya. Ini harus diusahakan karena riya itu pasti datang. Apa riya itu? Dia beribadah tapi ada pandang muka, ingin orang lain, ingin dipuja orang. Ini dia namanya. Ingin dikatakan khusyuk, ingin dikatakan orang yang soleh, umpama seperti itu. Maka ketujuan-tujuan seperti itu adalah ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini diperintahkan untuk hanya semata-mata Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah. Ketika kita itu beribadah kepada Allah, yang kita mau hanyalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia, bukan ingin dipuja oleh manusia, bukan ingin disanjung oleh manusia. Yang kita mau adalah hanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, menerima, senang kepada ibadah kita. Orang yang riya adalah orang yang melaksanakan ibadah ada tujuan manusia, ingin dipuja, ingin disanjung, ingin dikatakan soleh dan seterusnya. Ini tentunya adalah bisikan-bisikan setan yang sering-sering datang kepada kita sehingga kita memperbaiki ibadahnya, tapi bukan Allah tujuannya, tapi orang lain. Kemudian wal ujubi, dan ujub ini bangga dengan ibadahnya sendiri. Ini sering datang kepada manusia. Ketika dia beribadah bangga dan merasa bahwa ibadahnya melebihi ibadahnya orang lain. Ibadah saya itu lebih baik dari ibadahnya itu. Nah ini ujub saudara. Ini gangguan, harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada ujub di dalam ibadah kita. Kita sholat, ya, semata-mata mengharap Allah, dan kita tidak merasa bahwa ibadah kita itu lebih baik daripada orang yang lain, tetapi kita berusaha bagaimana bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ujub ini bangga terhadap dirinya sendiri, bersedekah, lalu dia bangga, sedekah saya itu lebih baik daripada orang yang lain. Dan kadang-kadang tidak kuat ujian, setelah dia bersedekah lalu mencaci orang lain yang tidak bersedekah. Gara-gara dirinya bersedekah, orang lain lalu yang tidak bersedekah dicela, diremehkan umpama. Ini tentu adalah tidak dikehendaki. Tidak boleh ada ujub, bangga terhadap dirinya sendiri, bangga terhadap sholatnya, bangga terhadap sedekahnya, bangga terhadap amal baiknya. Itu yang disebut dengan ujub.
Kemudian sum'ah. Sum'ah ini ingin didengar orang lain, bukan ingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menghilangkan riya, bukan ingin dipandang muka orang lain. Kita berusaha menghilangkan ujub, tidak membangga-banggakan ibadah kita sehingga meremehkan ibadah orang lain. Ini yang harus kita hadirkan. Kita berusaha untuk sum'ah, untuk ingin hanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki jenis semua ibadah kita, jauhi riyanya, jauhi ujubnya, jauhi sum'ahnya. Dalam hal makanan juga begitu. Kulu min thayyibati ma wa amalu shalihah. Hendaklah kalian makan barang-barang yang baik. Apa baik? Makanan yang baik itu apa? Al halalu ialah halal, barang yang halal. Kemudian para hadirin, ada bab halal itu kebalikannya haram tentunya. Haram itu ada dua. Ada haram lidatihi, haram karena zatnya. Ada haram li'aridin, haram karena barang yang datang. Haram lidatihi itu memang bendanya itu memang haram. Seperti babi itu haram karena memang bendanya haram. Babi ataupun homer, ya. Kenapa? Homer itu memang bendanya haram, tidak bisa dimakan karena haram. Nah, yang kedua, haram li'aridin, haram karena faktor lain. Asalnya haram lalu menjadi haram. Contohnya beras itu halal, tapi karena berasnya diperoleh dengan cara mencuri, maka beras yang tadinya halal itu lalu menjadi haram. Mengatakan ridon nasi ghayatun la tudrak, mencari kesenangan, kepuasan orang lain manusia, ghayatun la tudrak, cita-cita, kemauan yang tidak bisa digapai. Siapapun yang mencari keridhaan manusia supaya manusia senang semua kepada kita, berupaya kesana kemari supaya semua manusia ridho senang kepada kita, wahyatun la tudrak, itu namanya cita-cita dan keinginan yang tidak bisa digapai, mustahil. Sebaik apapun kita melaksanakan amal ibadah, sebaik bagaimanapun jika kita hidup dalam kehidupan di dunia ini, mesti saja ada orang yang tidak suka. Itu begitulah tuntunan hidup itu. Maka yang kita cari kemudian apa? Ridho Allah, ridhonya Allah. Sing penting Allah ridho kepada kita. Yang penting Allah meridhoi kita, senang kepada kita, bukan kepada ridho nas, kesenangan manusia. Biar manusia senang semua, biar manusia suka semua, biar manusia menyanjung kita semua. Nggak akan tercapai itu. Jangan dicari. Tetapi yang kita cari adalah ridho Allah. Bagaimana Allah itu ridho kepada kita, bagaimana Allah itu nerima kita, bagaimana Allah itu senang kepada kita, persetan dengan orang lain. Yang penting Allah. Kita berusaha berbuat sebaik mungkin. Yang kita cari adalah ridho Allah, bukan ridho nas. Kalau kita mencari ridho nas, payah hidup ini, payah, susah lagi. Kesana tidak enak karena ada ini, nanti dibilang begini, nanti dibilang begitu. Padahal benar. Sepanjang perbuatan kita itu benar dan itu benar menurut syariat, laksanakan saja. Ya orang lain ngerasani bagaimanapun ya biar saja. Karena yang kita cari itu adalah ridho Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ketika kita beribadah, ketika kita bersedekah dan seterusnya, murni bulat-bulat, murni hanya ingin Allah, tidak ingin sanjungan,
tidak ingin sanjungan, tidak pula takut dicela orang. Ya sudah, lurus saja, kerjakan saja dengan sebaik-baiknya. Orang lain mau bagaimanapun, biarkan saja. Yang penting kita berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insya Allah kita itu akan tenang. Ya sudah, Allah saja yang kita lihat, bukan orang lain. Bapak Ibu sekalian yang seperti inilah para hadirin, alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Barangkali itu saja sekedar apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya tahu para hadirin, orang lebihnya cuma seorang saya dirajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'alfa'na bi barakatihim wahdinal husna